Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana analisis regresi data panel menggunakan eViews. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alvariska Aurora Anastasia dengan NIM 402240048 dari kelas Perbankan Syariah B. Saya berasal dari kelompok 1. Untuk data yang saya gunakan yaitu pengaruh non-performing financing atau NPF dan BOPO terhadap return of asset atau ROA pada Bank Syariah periode 2020-2024. Studi pada BSI, Bank Muamalat, BTPN Syariah, dan BCA Syariah. Untuk variabel Y yaitu ROA atau profitabilitas, variabel X1 yaitu NPF atau risiko pembiayaan, variabel X2 yaitu BOPO atau efisiensi operasional. Langkah-langkah pengujiannya yaitu yang pertama pengujian deskriptif, pengujian multikolinialitas, kemudian common effect model itu diuji dengan uji Lagrange multiplier, fixed effect model diuji dengan uji Chow, random effect model diuji dengan uji Hausman. Kemudian model terbaik diuji dengan uji normalitas, uji heterogeneisitas, dan uji autokorelasi. Langsung saja, ini adalah data yang saya gunakan. Copy datanya. Then create a new work file. Pilih balance, frekuensi annual, start date 2020, 2024, number of cross section 4. Kemudian untuk menginput data, klik quick empty group, scroll paling atas, paste. Untuk pengujian pertama, klik view, descriptive stats, common sample, paste, underscore 1, underscore descriptive. Ini adalah hasil dari pengujian pertama. Untuk pengujian keduanya, klik view, covariance analysis, covariance dihapus, diganti correlation, kemudian layoutnya beri single table. Nah, ini adalah hasil dari uji multikolinialitas. Freeze, name, underscore 2, underscore multico. Nah, untuk cara membacanya yaitu karena nilai probabilitas antara X1 dan X2-nya yaitu adalah 0,094857 di mana kurang dari 0,9, maka secara teknis tidak terdapat indikasi multikolinialitas yang kuat antara NPF dan BOPO pada data Bank Syariah. Selanjutnya ditutup. Untuk membuat model CHEM, klik quick, estimate equation, lalu untuk panel optionnya tidak usah diubah dulu karena ini adalah model pertama. Oke. Ini adalah model CHEM-nya. Untuk menyimpannya, klik name saja.
Nah, untuk model CAM ini akan diuji menggunakan uji Lagrange multiplier. Klik view, fix random effect, kemudian Lagrange multiplier. Freeze, name, underscore 3 underscore lm. Bagaimana cara membacanya? Untuk cara membacanya, dilihat pada cross section yang bagian berspagan. Nilai pada cross section di berspagan yaitu 0,000, di mana kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan rem lebih baik daripada CAM. Lanjut. Untuk panel optionnya, ini pilih yang fixed karena model kedua ini adalah model FEM. Name, FEM. Untuk model FEM ini akan diuji menggunakan uji Chow. Klik view, fix random, kemudian likelihood ratio. Untuk cara membacanya, yaitu dilihat pada nilai probabilitas bagian cross section F. Karena nilai probabilitas di bagian cross section F adalah 0,000, di mana kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan bahwa FEM lebih baik daripada CAM. Freeze, name, underscore 4 underscore uji Chow FEM, karena model yang menang adalah model FEM. Untuk model ketiga, quick estimate equation. Salah. Untuk panel optionnya, kita pilih yang random karena model ketiga adalah model RAM. Name, RAM. Untuk model ketiga ini akan diuji menggunakan uji Hausman. Klik view, fix random, uji Hausman. Ini adalah hasilnya. Untuk cara membacanya yaitu dilihat dari nilai probabilitas bagian cross section random. Karena nilai probabilitasnya yaitu 0,8059, di mana kurang dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan rem lebih baik daripada FEM. Freeze, name, Hausman, karena model terbaiknya adalah model RAM, maka model RAM akan dilakukan uji normalitas. Klik view, residual diagnostic, kemudian normality test.
Ini adalah hasil dari uji normalitasnya. Bagaimana cara membacanya? Dilihat pada nilai probabilitas pada Jarque-Bera. Di sini, karena nilai probabilitasnya yaitu 0,4958116 di mana lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan residual berdistribusi normal. Please name underscore 6 underscore normalitas. Untuk uji selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Klik view, residual diagnostic, pilih cross section. Cara membacanya yaitu dilihat dari nilai probabilitas pada Busch-Pagan LM. Untuk uji autokorelasi ini karena nanti akan mendapatkan 3 hasil, maka pilih yang lebih dari 0,05. Karena nilai pada probabilitasnya adalah 0,1656, di mana lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan tidak terjadi autokorelasi. Salah. Phrase name underscore do underscore autokorelasi. Untuk uji selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas. Klik view, residual, kemudian uji hetero. Karena model yang digunakan adalah model REM, maka tidak bisa diuji menggunakan uji heterokedastisitas. Untuk membuat cross sectionnya, klik view, estimate output. Nah, ini adalah cross section efek dari empat bank yang digunakan tadi. Untuk cara membacanya, dengan mempertimbangkan kondisi yang sama, nilai tertinggi atau ROA tertinggi diperoleh oleh BTPN, Bank Muamalat, BCA Syariah, dan BSI. Model umum yang dibuat yaitu adalah YIT sama dengan 19,578 min 0,036 x LIT min 0,202 bintang X2 IT plus EIT. Kemudian untuk interpretasi modelnya, untuk interpretasi model variabel C, nilai konstanta C sebesar 19,57781 menunjukkan bahwa jika X1 atau NPF dan X2 atau BOPO dianggap konstan atau bernilai 0, maka nilai Y atau ROA pada bank syariah diperkirakan sebesar 19,57781. Nilai probabilitas 0,000 menunjukkan bahwa konstanta dalam model signifikan secara statistik. Untuk interpretasi model variabel X1, nilai koefisien X1 sebesar min 0,036392 menunjukkan bahwa X1 memberikan pengaruh negatif terhadap variabel Y atau ROA.
Artinya semakin besar NPF, maka ROA akan menurun. Jika NPF meningkat sebesar 1%, maka ROA akan turun sebesar 0,036392% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Namun nilai probabilitas 0,8370 menunjukkan bahwa X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Untuk variabel X2-nya, nilai koefisien X2 sebesar min 0,202497 menunjukkan bahwa X2 memberikan pengaruh negatif terhadap variabel Y atau ROA. Artinya semakin besar PUPU, maka ROA akan semakin menurun. Jika PUPU meningkat sebesar 1%, maka ROA akan turun sebesar 0,202497% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Nilai probabilitas 0,000 menunjukkan bahwa X2 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Selanjutnya yaitu adalah uji T. Dilihat pada nilai probabilitas pada variabel X1 dan X2. Untuk nilai probabilitas X1 karena nilainya adalah 0,8370 di mana lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Untuk nilai probabilitas pada X2 yaitu 0,000 di mana kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya, uji F. Dilihat pada F statistik nilai probabilitasnya. Karena nilai probabilitas pada F statistik adalah 0,000001 di mana kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y secara simultan. Untuk koefisien determinasinya pada R2 edges squared-nya karena R2 sebesar 0,804 yang menunjukkan bahwa X1 dan X2 mampu menjelaskan 80% variasi variabel Y, sisanya sebesar 20% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Ini tadi di phrase name underscore 8 underscore cross section effect. Tutup, kemudian save. Analisis regresi data panel single precision. Baik, selesai untuk praktek analisis regresi pada data panel. Sekian dari saya, mungkin masih banyak salahnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.